Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang terhormat Ustadzah Dedeh Rosida, SPD, selaku Kepala Sekolah STI Al-Munawwaroh, dan Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ustadz Fathur Rahman, SPD. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Ustadz Fathur Rahman, disilahkan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah beserta teman-teman sekalian, Ustadz-ustadzah, Bapak Ibu guru hebat, serta Ibu moderator dan penulis kita pada kesempatan kali ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka belajar, mengembangkan kompetensi diri, mengangkat potensi diri, sehingga kita mampu menjadi guru yang benar-benar bisa memberikan segala yang terbaik untuk murid-murid kita. Ustaz-ustaz sekalian, pada kesempatan kali ini kita bersama akan belajar tentang budaya positif. Kalau ada positif berarti ada negatif. Setiap kita pasti memiliki kompetensi. Setiap kita pasti punya energi. Setiap kita pasti punya sesuatu yang luar biasa. Akan tetapi kadang ada di antara kita yang sadar kalau memiliki sesuatu yang luar biasa, ada yang tidak sadar. Dan bahkan ada yang tidak tahu sama sekali. Bahkan ada yang tahu tapi tidak mau tahu. Itu. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama belajar tentang budaya positif, bagaimana kita menciptakan budaya positif khususnya di sekolah kita, agar supaya kita benar-benar mampu memberikan pelayanan, mampu memberikan tuntunan terhadap murid-murid kita. Karena berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa sesungguhnya pendidikan itu adalah beda dengan pembelajaran. Jadi pendidikan itu adalah beda dengan pembelajaran. Kalau pembelajaran hanya transfer ilmu pengetahuan, pendidikan itu lebih jauh dari itu. Pendidikan menuntun manusia sesuai kodratnya untuk berkembang, mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi pendidikan itu meliputi sesuatu yang harus kita berikan secara utuh, baik itu menuntun dengan memberi teladan dan menjadi teladan. Karena keseringan kita memberi contoh tapi lupa untuk menjadi contoh. Baik, sebelum kita mulai, Ustadz dan Ustadzah sekalian, ya, sebelum kita mulai pada konsep inti daripada budaya positif, coba saya mau bertanya terlebih dahulu. Hal istimewa apa yang sampean miliki? Coba dipikirkan. Saat ini, hal istimewa apakah yang sampean miliki? Ustadzah Hifa, hal istimewa apakah yang sampai miliki saat ini? Ya,
Tidak ada yang istimewa dari Ustazah Ifat? Ya. Baik, Bapak Ustazah Wiwi. Hal istimewa menyukai anak-anak. Suatu yang istimewa bagi Ustazah Wiwi ketika dia menyukai anak-anak, sehingga masuk ke kelas walaupun di rumah ada sembraut tanggung jawab, setumpuk kewajiban, tapi dia masuk ke kelas menjadi senang, tenang, nyaman, dan bahkan bisa bergembira. Kenapa? Karena suatu yang istimewa yang saya miliki adalah saya menyukai anak-anak. Jadi dia alhamdulillah ada di kelas 1, sehingga anak-anaknya tidak pernah kena efek dari apa yang terjadi di luar sekolah. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Kita kasih aplaus. Ya. Baik. Satu lagi dari Ustaz Wahid, adakah atau hal istimewa apakah yang sampai miliki Ustaz Wahid? Kalau saya sendiri ini Ya? Kalau saya sendiri ini yang tahu orang lain. Tapi kalau disuruh menilai apa ya? Penegasan saya lebih satu easy going. Ya? Easy going. Easy going. Jadi walaupun segala sesuatunya melewati batas deadline, easy going. Ya. Jadi tidak apa-apa. Akan tetapi easy going jangan ke hal-hal yang negatif, karena kita sekarang bicara hal yang positif. Easy going, Ustaz. Saya mau datang jam 7:30, easy going aja. Saya mau menyetor nilai soal paling akhir, easy going aja. I have statement. Malas aja. Ya, gitu ya. Oh, biar malas bukan positif jadi Tidak apa-apa. Ya, berarti Ustaz itu suatu yang istimewa baginya. Mau ada makanan di rumah Anda, ya isi garnya aja. Saya masak. Tidak akan luar biasa ya menjadi istrinya itu. Tidak akan kena marah sekalipun. Kenapa? Santai aja. Nyampe ke rumah siang-siang lapar, tidak ada nasinya karena ada nasi. Santai aja, tidak usah makan, kita puasa. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Kita ya. Baik, teman-teman sekalian. Setiap kita sebenarnya punya sesuatu yang istimewa. Sebagai penyampai saja, saya pernah membaca di media sosial itu ada seorang anak, kalau tidak salah di Filipina, dia mengikuti lari dengan memakai sepatu merek Nike, tapi bukan sepatu ternyata. Apa yang dia pakai? Dia menempelkan solatif atau isolasi luka itu seperti Hansaplast ya, tapi yang panjang untuk orang sakit. Itu lilitkan di semua kakinya, dari bagian punggung sampai ke telapak kakinya dililitkan dengan isolasi itu. Kemudian di samping di bawah mata kakinya dia kasih tulisan Nike. Jadi dia tidak punya sepatu, tapi ikut lomba lari dan menjadi peraih emas dalam jarak 80 meter kecepatannya. Kemudian meraih emas dalam jarak berapa kilometer seperti itu. Ada 3 medali yang dia raih. Padahal dengan sepatu Nike buatannya sendiri. Kenapa? Karena dia yakin saya punya potensi. Ini yang perlu kita miliki. Motivasi diri. Dengan sepatu seperti itu menjadi juara. Kenapa? Karena yakin dengan kemampuannya sendiri. Faktor eksternalnya menjadi hal yang kesekian. Jadi motivasi intrinsiknya dia luar biasa sekali. Itu teman-teman sekalian. Pada dasarnya sekali lagi kita semua punya kompetensi. Konsep inti budaya positif. Nah, bagi kita sebagai guru harus paling tidak ada 7 hal yang harus dipahami. Ada yang menyampaikan 8, bahkan lebih dari ini. Bahwa pertama kita harus melakukan perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, kita pahami kita harus mampu menciptakan disiplin positif. Dan kita harus tahu tentang motivasi perilaku manusia. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia
manusia, ada posisi kontrol, ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Ini yang akan kita lewati bersama-sama pada kesempatan kali ini. Baik, teori kontrol, konsepsi. Kita kadang berpikir bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ini masih menjadi pemikiran kita, bahwa kita bisa mendikte murid-murid kita sesuai keinginan kita. Benar atau tidak? Ustaz Rafaiya misalnya menghadapi Ismail, kamu harus seperti ini. Kan ya Ustaz? Bagaimana Ustaz Rafaiya kalau menghadapi Ismail? Ayo Ustaz Rafaiya bisa berbagi sekarang. Yang biasa Saudara lakukan ketika menghadapi Ismail? Ya sudah biasa. Kalau menghadapi Ismail, pertama kalinya saya memang agak kesal. Setelah itu lama-lama kalau Ismail terus dielus, diayomi, Ismail itu mau duduk. Kemudian berjalan ke tahapan berikutnya. Ya, tahapan berikutnya langsung Ismail mengikuti. Ada perubahan dari pertama ke berikutnya ada perubahan sampai sekarang. Kadang-kadang kan mau pulang. Ya, yuk Ismail kalau mau pulang bawa tasnya. Dan tidak jadi Ustaz. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Saudara Rafaiya. Ayo teman-teman sekalian. Kita kadang berpikir seperti itu. Dan Saudara Rafaiya ternyata sudah mulai keluar dari pemikiran ini. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya kita tuntut anak-anak menjadi seperti ini, tujuannya agar anak-anak menjadi hebat. Nah, pokoknya kamu kalau keluar sekolah tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Kan seperti itu. Kemudian bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sering, dan saya pun sebelum ini sering melakukannya. Ketika dapat kiriman dari kelas-kelas tentang anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih dari kita, saya kadang bertanya seperti ini ke anak tersebut. Kamu masuk sekolah ini diantar siapa? Ayah Ustaz. Yang bayar biaya sekolahnya siapa? Ayah. Yang berikan baju, buku, seragam dan sekolah? Ayah sama. Terus kalau mama dan papamu dengar kamu melakukan kesalahan di sekolah, gimana perasaan? Jadi membuat murid merasa bersalah. Kasihan. Kadang-kadang ada yang sampai anak-anak itu mutiaranya keluar. Ya. Kadang sampai mutiaranya keluar. Jadi saya alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini teman-teman sekalian berusaha seperti itu. Tapi ternyata salah juga. Membuat anak merasa bersalah itu suatu hal yang tidak baik bagi kita. Ya. Walaupun mungkin kita berpikir dengan seperti ini anak-anak akan berubah menjadi anak yang lebih baik. Kemudian bahwa orang tua berhak memaksa. Kita sebagai guru berhak memaksa murid. Pokoknya, ini yang sering keluar kan. Pokoknya Ustazah mau masuk kelas kalian sudah rapi. Pokoknya. Seolah-olah kita ini adalah seorang otoriter yang harus dipatuhi. Ya. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Berpikir bahwa kita bisa mengontrol kehendak setiap orang. Padahal kenyataannya tidak. Nah, contoh ini. Kemudian pada tahapan ini kita lihat dari apa yang kita lakukan selama ini terhadap murid-murid kita. Mari kita lihat gambar ini. Apa yang terjadi dengan gambar tersebut? Seorang anak memegang sesuatu, kemudian yang lain berusaha mengambilnya. Apa yang terjadi? Nah, ini coba kita lakukan sekarang. Teman-teman sekalian, berpikirlah bahwa sampean ini satu orang dalam satu bangku ini memegang sesuatu. Itu sesuatu yang berharga bagi kalian. Digenggam. Coba barisan ini yang menggenggam.
apa yang ada di dalam genggamannya. Ustaz Wahid dengan Ustaz Fadil, Ustaz Khair dengan Ustaz Haikal. Ustaz Dede boleh dengan Ustaz. Ya. Coba kita mulai dari sekarang. Dengan pasangannya. Yang A genggam tangannya. Ustaz Wiwi, Ustaz Ifa, Ustaz Amira ya. Genggam, kemudian Ustaz Nisa, Ustaz Rokaya, Ustaz Nita berusaha membuka genggaman tangan teman sebelahnya. Coba dipersilakan dalam waktu kurang lebih 20 detik dari sekarang. Ya, buka usaha bagaimana sampai bisa membuka genggaman tangannya Ustaz ini. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Ayo. Coba. Ya. Ayo buka. Baik, sudah cukup. Ya, itu teman-teman sekalian. Jadi bagaimana? Siapa yang sesungguhnya memegang kendali dalam hal ini? Yang punya barang atau genggaman apa yang mau membuka? Yang punya genggaman. Berarti yang punya kontrol terhadap yang punya benda itu siapa? Kita sendiri. Sama dengan anak-anak kita sebenarnya. Seperti itu. Mau kita kamu besar 100 kali. Kalau anak itu tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan kebutuhannya, tidak sesuai dengan motivasi dirinya, tidak akan pernah bisa. Barusan aja sama teman sebangku sampean ini tidak bisa, Pak. Apalagi pengen ayo lagi. Ini teorinya seperti itu. Bahwa yang sebenarnya yang menjadi poin utama dari kepribadian kita, dari segala hal yang ada pada kita adalah motivasi diri sendiri atau yang dikenal dengan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan dari luar. Meskipun Ustaz Rokayu sampai sekuat-kuatnya mau buka, sedangkan si Ustaz Ifa sendiri tidak mau, akhirnya tetap tidak bisa. Seperti itu dengan murid-murid kita. Bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik sehingga kita tidak perlu berteriak lagi. Buktinya sekian awalnya Ismail, sekarang tinggal jawab mau pulang, bawa atas, oh nggak jadi. Kan sudah seperti itu. Itu sudah bukti dari apa yang kita lakukan. Nah ini mengubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan, seseorang berpikir bahwa realitas dan kebutuhan kita sama, sehingga dia berhak menentukan sesuatu kepada orang lain. Saya punya cita-cita menjadikan murid yang solihah, maka saya punya hak bagaimana menuntut anak-anak atau murid-murid saya harus seperti ini. Sedangkan di teori kontrol adalah kebutuhan kita berbeda. Ustadz Subhanul Hayat yang tinggal di pesisir akan beda dengan Ustadz Fadil yang tinggal di daerah pesawat atau dataran tinggi, akan beda. Beda nggak Ustadz Subhanul? Kalau Ustadz Fadil memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya masyarakat di sekitar dengan bertani, sedangkan Ustadz Subhanul menanam padi di laut, bahwa dari sini kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tidak. Semua orang punya gambaran berbeda. Pernah atau masih ingat teman-teman sekalian ada sebuah foto di area Masjidil Haram itu, seorang laki-laki yang memeluk istrinya sambil jalan. Ini dulu sempat viral di media sosial. Ini tanggapannya berbeda. Macam-macam. Tidak tahu di Masjidil Haram banyak orang sok sekali ini. Kan ya? Padahal kenyataannya ternyata sang suami kakinya sebelah diamputasi
Sehingga dia dalam berjalan harus senantiasa berpelukan dengan istri. Itu bahwa setiap kita memiliki gambaran yang berbeda. Ada yang bilang tak boleh gini, ada yang bilang justru bagus, yang lain meniru, kan seperti itu dan lain sebagainya. Intinya bahwa kita itu berbeda, tetapi dalam memajukan pendidikan harus punya poin tujuan yang sama. Yang jadi pemikiran kita bukan masalah berpikir menang atau kalah, tetapi berpikir menang dan menang, menangnya bersama. Jadi tidak ada saya ini hebat, apalagi dalam satu lembaga saya ini hebat. Kalau tidak ada saya, kata Ustaz waktu itu, kalau tidak ada saya tidak jalan ini, tidak bisa. Justru kita hebat karena kita bersama-sama. Itu. Kita hebat karena kita bersama dengan menunjukkan dan memberikan segala kompetensi kita yang kita miliki. Saya bisanya apa di sini? Ayo. Saya bisanya apa? Ustaz Subhan Khair, bisanya apa? Saya menceramai anak-anak Ustaz. Ayo, anak-anak diceramai ya kan? Jadi lebih baik. Yang Ustaz Khair, saya biasa anak-anak itu ambil satu telinga, lanjutkan. Tapi nanti siap-siap berhadapan gitu. Tapi tentunya hal-hal yang positif. Kembali lagi, kita sekarang belajar tentang disiplin positif. Ustaz ingat, underline positif. Ya. Baik, teman-teman sekalian. Nah ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilakuan. Bahwa jangan selalu berpikir posisi saya sekarang sudah enak, sudah nyaman, jadi cukup seperti ini. Seperti sering saya pikir, saya mending menjadi guru aja. Selesai mengajar, pulang, datangnya jam 7 ya, pulang jam 10. Atau murid-murid pulang, ikut pulang. Tidak seperti itu. Maka harus kita ubah sikap dan perilaku kita. Kemudian bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah keajuan kita. Saya masih ingat, walaupun hanya sekedar fiksi, ada seorang yang di kamarnya itu terdiri dari tulisan dengan kotak-kotak dan tanda panah. Dari sejak sekolah dia sudah punya itu. Jadi dia sudah punya peta, acuan, punya kerangka. Saya setelah ini harus begini, saya setelah ini harus begini. Terkonsep, alur hidupnya sudah terkonsep. Ini bukan apa kehendak Allah, Ustaz. Tidak itu. Ini kembali kepada sesuatu yang kita cita-cita. Jadi terkonsep sampai penuh di kamarnya. Segala kerangka tujuan hidupnya sudah dicatat. Sampai kapan mau nikah, kapan punya anak, dia sudah tulis di situ. Ini sebenarnya yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Disiplin. Kalau menurut Ustaz Subhan Khair, disiplin itu apa Ustaz? Di depan sudah ada sekilas. Disiplin. Ya, disiplin kalau saya itu menempatkan sesuatu pada tempat. Kalau yang hati itu, disiplin waktu. Jadi kebalikannya dari talim berarti ya. Kalau tadi kan untuk syaikh juga ini mahli. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Disiplin. Kalau menurut Ustaz ini disiplin itu apa? Disiplin. Perilaku.
secara tetap, ya, konsisten. Nah, konsisten. Jadi disiplin adalah konsisten. Kalau sudah merah, jangan coba-coba bilang hijau. Konsisten. Jadi kalau sudah aturannya begini, harus begini. Konsisten. Mungkin ada satu lagi punya pandangan lain tentang disiplin? Teratur. Berarti tertib gitu ya. Jadi kalau sudah kanan, ya kanan. Ya, baik. Disiplin. Nah ini disiplin itu teman-teman sekalian ada belajar, pengikut. Sebenarnya proses ketika kita berusaha menjadi sesuatu yang baik itu adalah proses disiplin. Ketika kita ingin mengikuti sesuatu hal yang positif itu adalah disiplin. Maka agar supaya anak didik kita ini, disiplin positif merupakan salah satu upaya bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid berdasarkan motivasi intrinsik. Sekali lagi, motivasi intrinsik seperti apa yang kita praktekkan tadi, bukan ekstrinsik. Sekali lagi, kita mau teriak-teriak kayak apa, kalau motivasi anak itu masih belum kita tumbuh kembangkan, yakni motivasi intrinsiknya, maka akan terasa sulit. Walaupun proses di sana juga akan terasa sulit, karena itu adalah proses. Menumbuhkan kesadaran, sudah tadi, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Dia tidak terus-terusan Ustaz ganti di depan, mana dasinya, mana sabuknya, mana kacu lehernya, apa yang harus kita lakukan ini? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Bagaimana murid kita mengontrol diri untuk memilih tindakan? Oh, tindakan ini bagus. Oh, ini baik. Oh, ini tidak. Itu. Masih ngantuk semuanya? Baik. Tidak ngantuk ya? Karena ini belum nonton. Disiplin Ya, disiplin. Disiplin tahu-tahu. Tadi sampai mana ya? Ya, baik. Kita lanjutkan motivasi perilaku manusia. Nah, kenapa kita datang ke sekolah jam 6.30? Coba Ustaz Amira, kenapa datang ke sekolah jam 6.30? Karena sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Coba Ustaz soal lain, kenapa datang ke sekolah jam 7 pagi? Sudah ada kesepakatan. Sudah ada kesepakatan. Karena peraturan yang sana karena kesepakatan. Berbeda. Kalau sudah sepakat, sudah kita. Ya. Karena sudah kesepakatan. Lebih sekarang. Nanti ini akan sampai juga kita. Sekarang berarti lebih penting aturan apa kesepakatan? Aturan. Kalau kesepakatan Lebih penting aturan apa kesepakatan? aturan. Kalau kesepakatan Ya, nanti kita catat dulu. Nanti kita bahas. Ya, lebih penting aturan apa kesepakatan? Ingat, motivasi, teori daripada motivasi perilaku manusia. Kita melihat anak-anak kita. Mungkin lebih sering kita comel luar biasa, kan gitu, wonder. Tapi terkadang, mohon maaf teman-teman sekalian, setelah saya berusaha mempelajari, bahkan sebelum ke DDT ini, saya berpikir begini, kok malah dibilang comel?
setelah saya telusuri, coba berpikir sendiri, dan kemudian alhamdulillah dengan ikut di diklat JGP ini lolos, alhamdulillah, ternyata semakin termotivasi saya untuk melakukan itu. Saya berusaha mencari penyebabnya. Motivasinya kamu melakukan ini apa sih? Saya coba mencari, walaupun nggak tanya karena kamu ini ingin apa kayaknya? Kenapa kok bisa seperti ini? Ustaz. Akhirnya anak-anak itu terus terang, nggak perlu kita dengan suara keras, walaupun ke anak laki, apalagi anak perempuan. Anak perempuan itu kita ngomong perlahan dengan berusaha menanyakan benar-benar sudah. Kita harus juga sedia tisu, karena anak perempuan itu kayak gitu. Saya pengalaman jadi wali kelas dari kelas 4 itu lebih sering di kelas perempuan, sehingga kalau berbicara tentang sesuatu yang menyentuh sungguh luar biasa dengan anak perempuan. Dan laki alhamdulillah juga pengalaman, sehingga alhamdulillah sama-sama merasakan. Walaupun sekarang tidak lagi kenang-kenang masa-masa itu. Jadi Ustaz Rokaya luar biasa ya Ustaz ya, dengan sendiri. Sebenarnya akan kangen nanti ketika sampai tidak di situ. Kangen ketika ngobrol dengan anak-anak, apa yang menyebabkan kamu seperti ini. Kalau kelas 1-2 mungkin masih tak nyanyi, biar tak nangis kan. Belum bisa. Tapi penting juga. Jadi pertama motivasinya apa? Karena biar tak dihukum. Kayak istilah kita tadi, jadi peraturan sekolah itu Ustaz jam 6.30 harus sudah nyampe. Saya biar tidak absen merah, makanya jam 6.30 harus nyampe di sekolah. Motivasinya eksternal, biar tidak absen merah, biar tidak mendapatkan teguran. Kayak Ustaz hal ya. Nah ini kenapa Ustaz? Akhirnya terbuat kesepakatan. Ya kan segitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, dia disebut guru yang teladan. Jadi datang pagi, pulang paling akhir, datang paling awal, biar dijadikan guru teladan oleh sekolah. Kan saya dapat juga. Motivasinya tetap motivasi dari luar, ekstrinsik, eksternal. Kemudian yang ketiga, motivasinya untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan. Saya menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang perlu kita kembangkan, yang disebut dengan motivasi intrinsik, motivasi internal daripada tujuan disiplin positif. Jadi disiplin positif tujuannya ini. Jadi teman-teman sekalian tidak perlu ditegur untuk dasinya dipakai, tidak perlu ditegur untuk soal tepat waktu, tidak perlu ditegur untuk datang di sekolah tepat waktu. Kenapa? Karena memang saya berkewajiban di sini. Saya ini agar menjadi orang yang baik, saya harus menjadi baik. Agar menjadi seorang yang mampu menghargai saya sendiri, ya saya dulu. Itu motivasinya sendiri. Baik. Nah ini, setiap kita punya kebutuhan dasar. Motivasi perilaku tadi itu ya ini, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap membuat kuat memerintah diri sendiri. Itu merdeka. Makanya tadi yang dipentingkan adalah motivasi dari diri, karena agar kita menjadi orang yang merdeka. Jadi walaupun orang mau ngomong apa, mau bicara apa, karena motivasinya sudah dari dalam diri sendiri untuk menjadi orang yang baik, ya sudah, gak peduli. Allah, sok bisa, ya sudah biarin. Allah, sok pintar, ya sudah biarin. Saya menghargai potensi saya sendiri, menghargai kebaikan yang saya miliki. Justru bagaimana orang lain terwarnai dan menjadi dirinya seperti apa yang saya lakukan. Itu. Dimanapun kita akan menghadapi hal-hal seperti itu, Ustaz. Allah jam mau sampai 2 jam baca hadis. Itu kan eksternal, tapi dari diri kita, ini pengetahuan saya, ini kebaikan yang saya miliki. Seperti itu. Ya. Kemudian kita sebagai manusia pasti butuh ini semua. Kenapa? Karena kalau ada salah satu dari ini tidak terpenuhi di
memungkinkan terjadi sesuatu yang tidak baik. Pernah dengar polisi menangkap maling yang hanya mencuri 1 kilogram beras? Motivasinya apa? Kebutuhan Bertahan hidup. Setiap kita punya kebutuhan ini. Bagaimana hidup ini terus bisa bertahan, kita tetap sehat, tetap seperti ini, tidak, walaupun sekarang banyak yang sudah istilahnya diet ya, tidak kiris agar tetap terisi badan saya. Kemudian cinta dan kasih sayang. Setiap orang butuh ini. Dan mungkin Ustaz Rita bilang, saya nggak usah butuh yang namanya itu Ustaz. Mau orang nunggangin saya tidak saya lewat, tetap butuh. Tapi belum dapat Ustaz, kan sudah ada. tetap butuh. Kemudian, enggak, ini kan guyon walaupun serius. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kita ingin bebas, tidak mau diatur-atur, ya kan? Saya menjalani hidup saya sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Buat apa orang lain yang mengatur saya? Kamu boleh guru baru? Tidak bisa begitu. Kenapa? Saya juga ingin bebas. Saya bisa memerintah diri saya sendiri. Ini kebutuhan. Saya ingin penguasaan. Orang lain mengakui bahwa saya ada. Setiap orang ingin. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf, untuk sesuatu pengakuan ini orang sampai melakukan hal-hal yang negatif. Ada nggak? Banyak. Oh, saya ini orang hebat. Kalau dari aku saya ini kayak apa? Tapi tidak seperti itu. Walaupun kita tahu, mengetahui kompetensi kita, kemudian kita bisa memunculkan motivasi diri kita, kan tidak seperti itu. Tapi kita pasti berpikir ke sana, setiap kita pasti. Kenapa? Pengen kita juga dihargai oleh orang, begitu. Walaupun kadang-kadang cara pemenuhannya salah. Kesenangan. Siapa yang gak senang nyanyi sambil ketawa? Kalau yang senang nyanyi. Siapa yang gak senang ketawa-ketawa sambil ngobrol? Kalau yang senang bergurau. Semua butuh kesenangan. Gak mungkin ingin hidup selalu ditakut-takutin. Gara-gara kamu mau jadi sakit. Gak mau kita. Kita justru ingin tenang, happy. Ini semua kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan-kebutuhan ini ada yang tidak terpenuhi, akibatnya apa? Akan ada pelanggaran. Ketika orang-orang yang memiliki kompetensi bagus di suatu organisasi atau kesatuan, kemudian tidak terpenuhi keinginannya untuk mewujudkan itu, dia bisa melakukan hal-hal yang melanggar untuk mendapatkan pengakuan itu tadi. Ketika seseorang itu di awal mau bertahan hidup, dia tidak punya pendapatan, tidak punya suatu, rela ditangkap polisi hanya 1 kilogram beras. Pelanggaran akibatnya. Makanya bagaimana kita mampu memenuhi kebutuhan atau 5 dasar kebutuhan hidup kita dan anak-anak kita. Jadi teman-teman sekalian, kadang saya begini, ketika anak-anak sekolah itu luar biasa. Ini berbagi pengalaman saja, karena saya alhamdulillah sudah beberapa kali melakukan itu. Ajak ngomong aja. Sebenarnya kenapa? Kadang-kadang cerita, Ustaz, saya ini saya tekar terus. Saya tersembunyi di kamar kalau begitu. Jadi terus kamu di sekolah biar happy, kamu ya Ustaz, kalau nggak di sekolah saya nggak bisa kayak gini. Itu murid-murid kita. Kamu kok bisa kayak gini? Dimarahin terus saya kalau gitu. Jadi kalau di sekolah menurutnya seperti itu. Jadi banyak anak-anak murid-murid kita itu yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Salah satunya di antaranya adalah kasih sayang. Maka itu tugas kita agar
anak-anak kita tidak melakukan tindakan yang melanggar untuk mendapatkan perhatian itu. Karena sebenarnya teman-teman sekalian, bahasa nakal, bahasa bandel, bahasa apalagi sampai mau bilang kurang ajar itu usaha kita jangan munculkan. Karena kita ini guru, khawatir menjadi jodoh. Maka bagaimana kita berpikir ketika ada anak-anak yang sudah luar biasa, oh ini butuh perhatian lebih dari kita. Anak-anak yang sedang caper, kita ini banyak yang caper kita. Ustaz-ustaz, murid-murid kita caper, guru bukan, murid-murid kita cari perhatian kita, sehingga kita memperhatikan dia lebih daripada temannya. Maka kasih sayang yang dia butuhkan dia dapatkan dari kita. Sebenarnya itu. Ya, ini sekarang Dan Gerson mengatakan bahwa posisi kontrol itu ada 5. Di mana kita? Ini harus dimiliki oleh kita sebagai guru. Tapi di mana kita dan mana yang terbaik buat kita? Pertama, sebagai penghukum. Begitu salah, berdiri, satu kaki diangkat, 2 tangan di telinga dengan disilam, 1 jam. Ada kan? Ada juga tidak memperhatikan belajar. Konsekuensinya kamu duduk kelas, tunggu sampai selesai jam belajar. Ada juga yang kamu pas tak mengajar. Ya. Hukumannya apa? 1 kelas tidak dapat pelajaran gara-gara 1 anak yang melanggar. Penghukum. Jadi 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mana yang terbaik buat kita? Nah, penghukum, ada suaranya tinggi. Kamu ya, berdiri di sana. Kayak gitu. Bahasa militernya juga. Kemudian membuat rasa bersalah, pelan suaranya, seperti yang saya contohkan tadi. Kamu kan yang ngantar bapak, yang ngasih uang jajan bapak sendiri, dibelikan baju, di sekolahan di mana orang-orang mengantri walaupun harus bayar. Kasihan. Anak-anak kan akhirnya kasihan Ustaz, kami tes. Merasa bersalah, ternyata tidak bagus juga. Kemudian menjadi teman, ada suaranya keras. Nah ini banyak saya di kelas putra pertama. Kadang gendong, ya itu risikonya. Konsekuensinya menjadi teman anak itu ya kayak gitu. Tiba-tiba dari belakang, Ustaz, ya. Sampai ada juga anak perempuan yang ikut saya cuma alhamdulillah ditegur oleh temannya. Bukan motor. Jadi murid merasa senang dengan kelas. Tapi akibatnya apa? Ketika bukan dengan saya, anak itu kadang nggak bisa diatur lagi. Kemudian pemantau, nada suaranya datang, tapi langsung bilang, kalau tidak pakai sepatu kan sudah tahu aturannya. Berdiri di tiang bendera selama 1 jam. Pemantau itu melihat selalu dikaitkan dengan aturan-aturan. Aturannya gini, melanggar begini, aturannya begini. Pelanggarannya ini, sanksinya gini. Ini pemantau, diawasi terus anak. Kalau tidak memperhatikan Ustaz, nilainya dikurangi 100. Disampaikan aturannya, Ustaz yang menentukan. Nanti saat Ustaz mengajar, yang bicara keluar dari kelas. 1. Saat mengerjakan tugas, yang contek dengan temannya dikurangi 100. Dipantau dengan segala aturan-aturan. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Suaranya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, santai, membantu siswa bertanggung jawab. Ayo, kok bisa seperti ini? Gimana cara kamu mengatasi? Apa sebabnya? Terus nanti ke depan mau ngapain? Mau jadi seperti apa? Itu manajer. Manajer ini sudah memiliki kemampuan menjadi teman, menjadi pemantau, kemudian menjadi manajer. Akibatnya apa? Kalau kita menjadi penghukum atau membuat anak merasa bersalah, maka akan membentuk identitas yang gagal kata anak merasa gagal.
oh saya tidak bisa berarti jadi murid yang baik. Oh saya tidak bisa berarti menyenangkan orang tua saya. Gagal. Kemudian masih mending menjadi teman dan pemantau. Walaupun motivasi anak berperilaku itu motivasinya masih bersifat ekstrinsik, bersifat eksternal, tapi masih mending ketimbang daripada penghukum dan membuat pasal-pasal. Dan yang lebih baik lagi adalah ketika kita di posisi manajer. Kenapa? Karena motivasinya anak muncul dari dalam diri. Nah ini nanti dalam penyelesaiannya akan kita bahas ke tahapan berikutnya. Ya, nah sekarang ini sudah banyak yang melaksanakan keyakinan kelas. Saya coba bertanya dulu, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sudah dari kita. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena harus dibuat berdasarkan kesadaran dari semua warga kelas atau murid dan guru. Kalau peraturan hanya satu orang yang bikin, semuanya harus patuhi. Ya. Ustaz Wahid mungkin punya pendapat yang lain. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, bisa. Karena menghasilkan keinginan bagi warga kelas. Kalau peraturan biasanya lebih ke aturan yang beda. Ini harus dilakukan oleh semua warga. harus, kalau keyakinan harus dilakukan oleh semua warga. Muncul dari keinginan sendiri, motivasi dalam diri biasanya. Ya, itu teman-teman sekalian. Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Karena seperti yang disampaikan teman kita dari tadi, harus muncul dari kesadaran masing-masing individu di dalam kelas itu. Kalau hanya satu orang, ya kembali lagi ke penghukum itu tadi. Gak begini, harus begini. Kalau keyakinan itu dibuat berdasarkan keyakinan bersama, kesepakatan bersama apa? Seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Kenapa? Ini kan saya. Apakah dalam keyakinan kelas itu boleh menuliskan tidak boleh bermain saat pelajaran? Bagaimana seperti ini? Tak boleh bermain, tak boleh rame, anak-anak main. Maka harus menggunakan bahasa tidak boleh ada kata negatif. Jadi saat pelajaran kita harus mengikuti, masih ada harus mengikuti pembelajaran dengan tenang dan seksama. Bukan tidak boleh lari. Tidak boleh berlari di dalam kelas. Berjalan di kelas dengan tertib. Menghindari bahasa-bahasa negatif. Itu kalau keyakinan kelas. Beda dari peraturan. Itu tadi, akibat dari peraturan maka akan muncul pokoknya. Ya. Ya, karena keyakinan itu akan lebih memotivasi secara kenapa? Karena sudah dari dirinya sendiri, bukan dari kita saja. Nah ini tadi dari posisi kontrol yang 5 itu tadi, maka ada bagaimana kita mampu menguatkan yang kelima itu, mengambil posisi sebagai manajer. Nah, tahapan ini yang perlu kita miliki ketika menghadapi anak-anak yang minta perhatian lebih kepada kita. Ketika menghadapi anak-anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi secara maksimal dan optimal, maka kita menggunakan pola segitiga restitusi. Sebuah tahapan memudahkan guru kita sebagai orang tua, sebagai guru dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak melakukan restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahannya sehingga mereka kembali kepada pokok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan kita. Nah ini saya lakukan karena kasus terbaru, makanya ini yang saya munculkan anaknya.
saya berusaha seperti itu tadi, maka mungkin teman-teman juga bisa. Segitiga restitusi itu pertama adalah validasi kebutuhan. Tahu anak ini melakukan hal seperti ini karena kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Validasi apa yang belum terpenuhi dari anak ini. Adakah cara yang lebih efektif daripada kamu meninju temannya kayak gitu? Adakah cara yang lebih efektif menyelesaikan masalah? Kemudian setelah validasi, maka menstabilkan identitasnya. Biasanya anak-anak terpanggil sambil nangis-nangis. Bukan saya, Ustazah. Dia duluan. Bagaimana kita menstabilkan? Sudah bisa berbuat salah. Jangan kamu yang bersiap. Ustazah sudah punya anak-anak, masih kayak anak-anak. Kalau sudah marah, lebih hebat dari kalian. Apa Ustazah? Ustazah jadi punya info, kirim terbang. Kalau kalian kan hanya sama teman, itu sehingga anak-anak, oh iya Ustazah, iya, masih bagus kalian tuh nggak langsung temannya ditinju sampai pingsan. Kalau Ustazah UFO sama Ustazah dibikin hancur, kan gitu. Sehingga anak-anak tenang kan gitu. Oh hebat ya Ustazah. Iya makanya sini. Ya kan jadi terbang. Itu Ustaz sekalian. Jadi menstabilkan identitasnya. Kemudian, ya tetap itu bukan satu-satunya. Semua orang bisa salah. Sudah nyampaikan. Kan Ustaz sudah bilang, Ustaznya juga bisa. Kadang Ustaz sudah punya anak-anak masih juga bisa buat salah. Setelah distabilkan, divalidasi kebutuhannya, distabilkan identitasnya, kemudian menanyakan keyakinan. Sebenarnya menurut kamu itu gimana Anda? Kalau misalnya sudah ada keyakinan kelasnya, kejadiannya di kelas sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Kalau di luar kelas sesuai tidak dengan keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Kalau di rumah, ayo sesuai dengan keyakinan yang kita buat, dengan papa, dengan mama, dengan adik, sesuai tidak? Seperti itu. Jadi semua ini menjadi ilmu untuk kita sebagai pendidik, baik sebagai pendidik di rumah, apalagi pendidik di sekolah. Jadi segitiga restitusi tidak langsung menghukum anak-anak. Makanya posisi ini bisa dilakukan ketika kita mengambil posisi kontrol manajer. Itu. Dan ini semua, ustaz-ustaz sekalian, maka akan tercipta budaya positif di sekolah. Ini saya play. Saat saya menemui Ardian di kelas ini itu. Nah, peristiwanya kan kita masih kembali ke karena belum ada kesepakatan sekolah, maka peraturan sekolah dilanggar. Saya bisik-bisik hanya dengan anaknya. Nah, nanti Ustaz ada perlu. Ya Ustaz. Kita datang ke lab IPA karena waktu itu memang yang sepi hanya di lab IPA. Kalau di ruang arsip jarang sepi sekarang. Kalau dulu saya di ruang arsip, sekarang jarang sepi. Apalagi barang-barang baru berdatangan. Jadi saya memang tahu Pak Ustaz ambil di sini. Dan tak merasa ada suatu hal yang salah. Oh iya, tahu sekarang kenapa? Ustaz. Dengan siapa? Dengan ini, di mana? Kenapa? Diajar. Awalnya kayak gitu, diajar. Terus setelah tanya-tanya, ya itu tadi, validasi dulu. Ya seneng aja, Ustaz. Ya senang, punya kenangan dengan teman-teman. Setelah itu baru distabilkan identitas. Ya walaupun kadang-kadang mohon maaf, anak ini kayak teman dengan saya. Kadang datang, tapi ya saya tetap memposisikan memang menyampaikan ke anak-anak saat belajar harus serius. Tapi juga saya sampaikan ingat, Ustaz lebih serius ketika proses pelaksanaan ibadah. Siap? Akhirnya ya itu penghukum. Ujung, ini
teman-teman sekalian. Nah, tanggung jawab kita sebagai guru bentuk lingkungan yang positif, dari kebiasaan yang positif akhirnya muncul karakter yang positif yang baik, maka dari situ lahirlah budaya yang positif. Ini yang kita lewati dari tadi. Sebelum yang berikutnya, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Saya persilakan ke moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, pemaparan yang sangat mudah dipahami dan luar biasa dari Ustadz Fathur Rahman tadi, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita aplikasikan saat menjadi guru ya. Jadi ilmu baru dan bisa kita aplikasikan insya Allah. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman tentang hal-hal yang tadi sudah disampaikan Ustadz Fathur. Ada teori kontrol, ada kebutuhan dasar, ada segitiga restitusi, ada keyakinan kelas. Mungkin ada hal-hal yang kurang dipahami atau teman-teman punya mungkin permasalahan dalam menghadapi murid seperti apa, bisa kita sharing sama-sama di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Ya, monggo Ustazah Rohaya. Sharing boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, saya pernah ngajar di kelas 5D. Kebetulan anak itu namanya Rehan. Dia sering tidak mengerjakan tugas di sekolah. Saya tanyakan, kenapa Rehan kok tak bawa buku? Mengerjakan tugas itu karena tak bawa buku. Disuruh taruh lembaran juga tak mau. Coba Rehan itu tidak kasihan ke ibu, ke ayah. Enggak, saya kan punya SPP sendiri. Bagaimana itu cara mengatasinya? Dibuka 3 penanya ya Ustaz ya. Ya. Mungkin ada lagi teman-teman? Ya, sharing. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari segala pemaparan yang tadi Ustaz Fathur jelaskan, Masya Allah itu ya, sudah bagus semuanya Insya Allah. Dan kami hanya sharing, kita ingat kepada firman Allah, haitsu matastaqim yuqaddir lakallahu najahat. Mungkin itu hanya Ustaz Fathur, di mana kita istiqomah berbudaya positif, maka akan kebahagiaan, keberuntungan yang akan kita peroleh insya Allah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagaimana caranya mewujudkan insting positif pada anak? Contoh yang sederhana misalnya membuang sampah pada tempatnya, atau yang kemudian kita sering alami waktu sholat. Jadi kalau sudah azan, dia mempunyai insting yang kuat untuk berangkat ke masjid atau untuk sholat. Mungkin demikian. Kita tutup dulu ya. Apa satu lagi Ustaz? Terakhir ya, yang gue sekadar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya sharing saja dari pemaparan Ustaz tadi. Nah, ini terjadi di kelas saya. Sudah hampir anggap 1 tahun Ustaz ya, sudah 1 tahun ini. Nah, ini saya merasa kesulitan ketika anak-anak padahal
tadi mendengarkan pemaparan dari Ustaz, sepertinya salah satunya saya kurang memberi motivasi intrinsik, mungkin seperti itu. Ya, karena apa? Dari awal itu saya setiap hari itu sepertinya remeh ya. Makan dan minum sambil berdiri itu setiap hari. Kadang anak-anak itu hanya seperti masih belum gitu saya biarkan. Soalnya kadang saya tegur ketika kebetulan minum, saya tegur kadang enggak Ustazah, cuma diginikan, masih belum minum Ustazah. Nah, kadang saya lihat saja sampai benar-benar anak itu minum atau hanya sekedar bawa jajannya. Nah, itu saya lihat sampai benar-benar. Akhirnya ternyata ya lagi-lagi bilang lupa. Nah, itu Ustaz, kalau mungkin ada masukan lain untuk saya supaya kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus untuk kita dan ya. Ini saya tidak sempat berpikir kalau akan ditanya. Baik, teman-teman sekalian, sekali lagi kita sharing di sini. Kita belajar bersama dan luar biasa sekali dari Ustaz Fadil. Memang benar bagaimana yang terutama itu adalah konsistensi, istiqomah, dan itu tidak bisa kita lakukan hanya seorang diri. Makanya perlu membentuk budaya positif. Semua berkesinambungan, semua saling berangkul tangan untuk terus maju dan meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Itu. Segala persoalan pasti ada solusinya. Karena masalah diciptakan karena ada penyelesaiannya. Bukan diciptakan masalahnya dulu, penyelesaiannya ada maka muncullah masalah. Sebenarnya seperti itu proses berpikirnya. Bukan karena ada masalah harus kita cari penyelesaian, tapi karena ada penyelesaian maka ada masalah. Ya, dengan Ustaz Al-Ghani sudah mengambil posisi membuat merasa bersalah namanya, nggak mempan ternyata. Anak-anak kita itu sangat unik dan luar biasa, Ustaz-ustaz sekalian. Dan hal yang kita lakukan itu tidak cukup sampai di kita, tapi bagaimana teman-teman kita yang lain, lingkungan yang lain juga mendukung. Dan tidak bisa dilakukan seperti aksinya film-film para penyihir. Abracadabra selesai, abracadabra selesai. Tidak, ada proses. Justru yang perlu dan menjadi ajaran utama kita bahkan dalam pendidikan pun untuk memberikan penilaian adalah prosesnya. Itu. Jadi harus jangan hanya 1-2 kali. Saya sendiri pun, mohon maaf ini sebagai motivasi juga untuk bisa melakukan sampai mendekati anak dengan cara seperti itu. Prosesnya panjang sekali. Dari bawah memangkel dari rumah ke sekolah, memangkel dari sekolah ke rumah, terus sampai akhirnya alhamdulillah bisa. Bagaimana memposisikan, ya paling tidak sebagai teman, sebagai pemantau, dan kemudian pada manajer. Jadi proses. Ingat, dan dalam saya mempelajari ini pun selalu setiap kali dulu itu disampaikan tidak mudah, harus terus menerus. Seperti itu, ada spotnya bahwa hal ini bukan hal yang mudah, apalagi kalau tidak kita lakukan. Tapi kalau kita sudah lakukan bersama, akan menjadi suatu hal yang luar biasa. Saya sempat mengutip sebuah pernyataan dari Presiden Afrika Pusat, Nelson Mandela. Dalam kutipan itu mengatakan, segala sesuatu atau segala hal tampak mustahil sampai selesai dikerjakan. Segala hal tampak mustahil sampai selesai dikerjakan. Itu sama dengan saudara Widi tadi, dengan anak seperti itu. Mungkin 1, 2, 3 masih saja. Bisa saja dengan cara sendiri memaparkan di layar sewaktu-waktu tentang sikap atau cara minum yang baik dengan manfaat-manfaatnya. Kalau minumnya dengan duduk, makan dengan duduk ini,
1, 2 itu kan masih perlu contoh, Mas. Perlu contoh, bukan nasihat. Jadi apa? Perilaku yang sebenarnya yang benar seperti apa? Cari di YouTube atau apa itu, mungkin di Musa mungkin ada ya, di YouTube Islami. Disampaikan. Begitu. Jadi kalau masalah anak diginiin mas, tetap kita jangan pernah sudahlah capek. Tidak boleh seperti itu. Ada cara lain, ada solusi lain. Mungkin pendekatannya kurang, atau mungkin itu tadi contoh-contohnya kurang. Sama dengan saudara kayak juga. Mungkin pendekatannya begitu masuk langsung nggak kasih orang tua. Mungkin istilahnya langsung tajam. Jadi proses-prosesnya harus kita lalui. Sama dengan apa yang ingin saya sampaikan di sini untuk semua hal ya. Baik, saya pikir sampai di sini diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan tadi, khususnya bagi saya, menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan umumnya bagi teman-teman sekalian, dan kita mampu menjadi guru yang benar-benar menghamba pada murid, bukan menjadikan murid sebagai raja, tapi memberikan pelayanan yang prima dan maksimal terhadap murid-murid kita, sehingga kita benar-benar menjadi guru yang pantas untuk digugu dan ditiru. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penjelasan yang luar biasa dari Ustaz Fathur Rahman. Tadi ya sudah dijelaskan dengan contoh-contoh yang detail dan sangat mudah dipahami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sekian acara diseminasi positif pendidikan bermuka angkatan 10. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi yang lain untuk ikut pendidikan program guru penggerak berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup acara ini dengan membaca istighfar dan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menginspirasi. Semoga dengan ilmu yang beliau berikan menjadi motivasi tersendiri bagi saya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Semoga juga sebagai inspirasi atau motivasi untuk mengikuti calon PJP tahun angkatan berikutnya.